Anak ini sedang berbicara sendirian dengan ikan. Tiba-tiba, ada dua anak nakal datang. Melihat anak itu ditindas, hiu marah. Hiu membenturkan diri ke kaca. Hiu semakin kesal dan menggila. Kaca mulai retak. Semua orang takut sehingga mereka mematung. Tapi anak itu mengulurkan tangannya. Kemudian memejamkan mata. Hiu segera tenang. Anak itu membuka mata. Matanya berubah menjadi kuning. Di dalam akuarium, semua ikan berenang ke arah anak itu. Ternyata, anak ini memiliki kekuatan super. Dapat berkomunikasi dengan ikan. Namanya Arthur. Ayahnya orang biasa. Pada suatu malam, ayahnya telah menyelamatkan seorang gadis cantik di tepi laut. Gadis cantik ini luar biasa. Dia memegang trisula. Kekuatannya luar biasa. Jika dia lapar, dia mengambil ikan mas di dalam tangki dan memasukkan ke dalam mulutnya. Nyam. Apakah kamu lapar? Bolehkah aku memasakkan semangkuk mie untuk kamu? Ternyata, dia adalah sang ratu putri duyung Atlantis, Atlana. Ia kabur dari pernikahannya. Atlana harus melarikan diri ke darat. Selama waktu mereka bersama, perlahan tapi pasti, mereka memadu kasih. Tidak lama, Arthur lahir. Sebuah keluarga dengan 3 orang. Mereka hidup bahagia bersama. Namun, hal tak terduga terjadi. Sang Raja Laut telah mengirim seseorang untuk menangkap ratu. Untuk melindungi anak dan suami, Atlana memilih untuk kembali ke laut. Sejak saat itu, tidak ada lagi kabarnya. Sejak kecil, Arthur berbeda dari anak-anak lain seusianya. Dia bisa berbicara dengan ikan. Ketika beranjak dewasa, Arthur menyadari bahwa ia bisa bernapas di bawah air. Berenang lebih cepat dari ikan. Bahkan dapat mengendalikan tubuhnya. Hari itu, ada seorang lelaki tua yang berenang di dekatnya. Ia berkata bahwa ia adalah bawahan ibu Arthur. Ia ingin mengajari Arthur seni bela diri. Sejak saat itu, Fulco menjadi guru Arthur. Mereka memegang trisula, saling bertarung di pantai. Setelah pertarungan selesai, Fulco mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Atlana kembali ke laut, menikah dengan sang raja. Juga lahir seorang pangeran. Sang raja menemukan keberadaan Arthur. Raja cemburu. Sang raja telah mendorong Atlana ke kerajaan The Trance, menghukumnya agar ikan memakannya. Setelah mendengar kabar tersebut, Arthur sangat marah. Dia mengambil trisula dan membuangnya. Sejak saat itu, dia tidak bertemu dengan Fulco lagi. 10 tahun berlalu. Sekelompok bajak laut membajak sebuah kapal militer. Pemimpin kelompok bajak laut sangat arogan, membunuh banyak anggota kru. Tiba-tiba, kapal terguncang. Seorang pria tinggi dan berotot, dengan kapal selam, keluar dari bawah laut. Pria itu dengan cepat mengatasi bajak laut, menyelamatkan kru yang terjebak. Itu adalah Arthur ketika dewasa. Arthur sekarang tidak hanya kuat, tetapi juga kebal dari serangan senjata. Apaan nih, buat garukin gatal? Bahkan bom tidak bisa menyakitinya. Beberapa tahun terakhir ini, Arthur menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang di permukaan laut. Dia juga jadi sedikit terkenal. Tetapi masih ada orang yang mencarinya untuk membuat masalah. Apakah kamu anak duyung yang di TV itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Selfie bareng sama aku yuk. Ponsel warna merah jambu milknya unik. Ciri khas pria sejati sesungguhnya. Malam itu, Arthur mengantar ayahnya pulang. Tapi tiba-tiba ada ombak besar menghantam pantai. Mobil terguling oleh ombak. Arthur terlempar keluar dari mobil. Ayahnya dan mobil menghilang. Arthur sangat khawatir sehingga menjadi cemas. Mencari di mana-mana di bawah air. Pada saat berbahaya, ada cahaya biru berkelebat. Seorang gadis keluar dari ombak besar. Gadis itu bisa mengendalikan air. Mereka menemukan mobilnya dan menyelamatkan ayahnya. Gadis cantik ini bernama Mera. Adalah seorang putri laut. Mera mencari Arthur dengan harapan Arthur dapat kembali ke istana dasar laut untuk mewarisi tata kerajaan dan menyelamatkan dunia. Karena saudara tiri Arthur sedang mengumpulkan pasukan untuk bersiap menyerang daratan. Ikan duyung tinggal di laut.
Mereka sebenarnya tinggal di tanah. Tapi sang raja terlalu mengejar kekuasaan. Raja membuat trisula emas. Hasilnya, bencana datang. Air laut menelan segalanya. Seluruh benua Atlantis tenggelam ke dasar laut. Mereka dibagi menjadi 7 negara. Beberapa orang berevolusi menjadi ikan duyung. Dengan kekuatan super, ada yang berubah menjadi monster. Saat ini, kelompok ikan duyung ini berkumpul untuk mengambil alih daratan. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang di darat membuang banyak sampah ke laut, menyebabkan polusi laut. Ekosistem menjadi rusak. Lingkungan hidup ikan duyung semakin sulit. Sang raja baru sangat jahat. Ia melambaikan tangannya, kemudian menciptakan tsunami, dan melemparkan semua sampah kembali ke daratan. Sekarang, mereka sedang mengumpulkan pasukan, ingin menyatukan 7 kerajaan untuk menghancurkan penduduk di daratan. Untuk mencegah pertempuran ini, Arthur bertemu dengan gurunya untuk berkonsultasi. Vulko berkata, jika ingin menyelamatkan situasi ini, kamu harus menemukan trisula emas untuk menjadi raja laut. Vulko memberi Arthur sebuah kotak besi, sebuah petunjuk untuk menemukan trisula. Di dalamnya, penjaga perbatasan menyerbu masuk. Sisi musuh terlalu banyak. Arthur ditangkap. Ketika dia membuka matanya, dia melihat saudara tirinya, Raja Atlantis yang baru. Mereka berdua kesal satu sama lain. Mereka bicara sebentar, kemudian langsung berkelahi. Tapi Arthur terbiasa hidup di tanah, tidak terbiasa bertarung di bawah air. Tidak lama kemudian, Arthur kalah. Senjata di tangannya juga patah. Di saat genting, Mera datang dan menyelamatkan Arthur. Mereka berdua naik kapal selam canggih untuk melarikan diri. Kelompok ikan duyung mengejar. Tidak lama kemudian, kapal selam itu ditembak jatuh. Hampir jatuh ke jurang. Tapi di saat-saat terakhir, mereka berhasil melarikan diri. Arthur menggunakan kekuatan super untuk mengendalikan ikan paus, dan ia bersembunyi di dalam mulutnya. Mereka lari ke pantai. Berdasarkan petunjuk, keduanya pergi ke Gurun Sahara untuk mencari keberadaan trisula. Di gurun, mereka menemukan reruntuhan 7 suku Atlantis. Mera menggunakan tetesan air mata di antara kelopak mata Arthur untuk mengaktifkan sebuah alat agar mendapatkan petunjuk baru. Berdasarkan peta, mereka berdua harus pergi ke Sicily. Mera pertama kali mendarat di darat, jatuh cinta dengan tempat yang indah ini. Mereka bersenang-senang sambil mencari. Segera, Arthur menemukan petunjuk baru. Sepanjang jalan, perlahan-lahan mereka jatuh cinta. Tiba-tiba, para prajurit mengejar. Pertempuran tak dapat terelakkan. Musuh dipersenjatai sehingga mereka sangat kuat. Saat bertarung, Arthur sangat perkasa dan sulit dikalahkan. Keduanya bertarung sambil melarikan diri. Mera berlari ke toko anggur. Kekuatannya meledak. Hanya dengan satu gerakan, berhasil membunuh sekelompok tentara. Arthur menggunakan Dumbbell untuk menyerang, dan berhasil mengalahkan si manusia ikan pari Black Manta terkuat. Mereka berdua mengalami cedera. Mereka menuju ke tempat terakhir untuk menemukan trisula. Mereka tiba kerajaan para monster terdalam, The Trance. Di sini, mereka bertemu monster laut. Monster jahat menyerang mereka. Arthur menyalakan suar. Kemudian ia melompat ke laut. Dia dikelilingi oleh monster. Mereka terlihat menakutkan. Untunglah, monster takut akan cahaya. Mereka memegang suar yang bernyala, dan membuat mereka berhasil melarikan diri. Monster laut masih mengejar tanpa henti. Cahaya suar tiba-tiba padam. Ya Tuhan, monster laut telah tiba. Di depan ada cahaya. Guntur bergemuruh. Monster laut mundur dengan cepat. Arthur melihat itu, dan segera membawa Mera ke dalam pusaran air bercahaya. Dalam sekejap mata, keduanya terpisah. Melihat Mera hampir dimakan monster, sebuah bayangan keluar, menyelamatkannya. Orang misterius itu melepas topengnya. Arthur tampak terkejut. Orang ini adalah ibu kandungnya yang telah meninggal selama bertahun-tahun. 20 tahun terpisah. Akhirnya mereka bersatu kembali. Arthur, ibu. Mereka saling berpelukan dan meneteskan air mata. Ternyata, sang ratu dikorbankan untuk kerajaan The Trance. Tetapi ia tidak mati. Ia dikurung di sini.
hidup sendiri selama 20 tahun di sini. Jika ingin keluar, mereka harus menggunakan Trisula. Tapi artefak suci ini selalu dijaga oleh monster laut raksasa dari zaman kuno. Hanya raja sebenarnya yang bisa melewatinya untuk menyelamatkan ibunya dan menghentikan perang. Arthur dengan berani pergi ke gua di balik air terjun. Di dalam gua gelap gulita, ia menemukan peninggalan benua Atlantis lama. Sebuah Trisula emas bercahaya berada di atas tahta. Arthur ingin mengambilnya. Tiba-tiba tentakel mengayun kencang secara tak terduga. Monster laut menyerang. Arthur dipermainkan oleh monster laut. Ketika tentakel hendak mengenai Arthur, tiba-tiba kemampuan Arthur keluar. Sama seperti waktu Arthur masih kecil. Dapat berbicara dengan makhluk laut. Dapatkah kamu mengerti apa yang kukatakan? Iya. Monster air sangat kagum. Sudah bertahun-tahun, sejak raja pertama, Arthur adalah satu-satunya yang bisa berbicara dengannya. Monster laut setuju untuk memberi Arthur kesempatan. Arthur naik ke tahta. Ia memegang Trisula. Arthur menatap tajam. Dengan sekejap mata, kekuatan ilahi mengalir ke dalam tubuh Arthur. Kekuatan Raja Laut telah bangkit. Arthur keluar dari air terjun. Tubuhnya bertahtakan emas. Tangannya memegang Trisula. Ia terlihat berwibawa dan luar biasa. Sejak saat itu, Raja Laut yang baru telah lahir. Di sisi lain, adik laki-laki Arthur menyerang suku The Bryan. Dengan menangkap suku ini, dia akan menyatukan semua Atlantis. Pertempuran pecah. Suku The Bryan adalah kawanan kepiting. Mereka tidak terlalu kuat dan tubuhnya rapuh. Mereka bukan lawan yang seimbang bagi musuh yang perkasa. Raja The Bryan ditangkap. Saat mereka hampir kalah, tiba-tiba monster laut raksasa naik dari dasar lautan. Ia mengacungkan tangannya dan menghancurkan kapal perang besar. Para tentara tidak sanggup menghadapi monster raksasa laut itu. Saat itu, Arthur berkonsentrasi dengan pikirannya dan berhasil membentuk pasukan makhluk laut, menyerang pasukan ikan duyung dalam sekejap. Jika pertempuran berlanjut, korban akan bertambah. Arthur tidak tega melakukan itu. Ia memutuskan untuk mengakhirinya. Arthur menyeret saudaranya ke laut untuk berduel. Pertarungan mereka menentukan segalanya. Kedua saudara itu bertempur hebat. Kali ini, di permukaan laut, Arthur mendapat keuntungan. Berkat Trisula ilahi berkekuatan raja, ia berhasil menekan kekuatan lawannya. Orem akhirnya kalah, tapi Arthur tidak membunuhnya. Ibu telah kembali, anakku. Atas saran sang ratu, Orem memutuskan untuk menyerah, dan ia menerima hukuman. Bagaimana dengan Arthur? Di hadapan semua orang, Arthur menjadi Raja Laut yang baru dan disaksikan semua orang. Dini hari itu, ayah Arthur pergi ke pantai. Menunggu setiap hari seperti biasa. Baru kali ini, orang yang dia cintai akhirnya kembali. Kau sudah kembali? Sudah, iya.